Shalom. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua, amin. Tuhan Yesus sangat baik buat kita semua, saudara-saudara. Saya katakan shalom semuanya buat saudara-saudara yang ada di rumah, khususnya buat gereja GBI WTC, GBI Grand Permata Niaga, dan GBI Narita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Meskipun kita berada di tengah-tengah wabah yang tidak enak ini, saudara, biarlah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus itu baik. Amin. Haleluya. Mari kita bersama-sama datang menghadap tahta kasih karunia Tuhan. Ini setiap kami, Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, Tuhan. Kami datang kepadamu, Tuhan. Layakan kami, ampuni kami, perkenankan kami semua, Tuhan. Kuduskan kami, Tuhan. Basuh kami dengan darah Yesus. Kau Tuhan yang baik, Kau Tuhan yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Meskipun saat ini kami berada di tengah-tengah gelombang dan badai wabah yang kurang enak ini, Tuhan, tapi kami percayakan penyertaan-Mu, kami percayakan kekuatan-Mu, kami percayakan pertolongan-Mu, Tuhan, Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Haleluya, 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 haleluya. Oh, Kau Tuhan yang baik, Kau Bapa yang baik. Haleluya, Yesus. Haleluya. Kami bersyukur padamu, Tuhan. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Saat ku berada di tengah gelombang, Kau ada di sana. Hadapi cobaan, lewati ujian, tangan-Mu melindungiku, kasih-Mu menguatkanku. Kemuliaan-Mu, Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kekuatanku. Kemuliaan-Mu, Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Tuhan, pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku.
Mari buka hati kita, angkat tangan kita bersama-sama. Kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Katakan lagi sama Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenanganku. Kami percaya Tuhan, oh, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenang. Katakan sekali lagi, kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan pasti nyata di tengah badai. Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenangan. Kau pertolongan, Kau pertolongan dan pengharapan, Tuhan kemenang. Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku, Tuhan kemenanganku. Haleluya. Mari datang sembah Tuhan, buka hati kita saudara, sembah Dia. Haleluya. Kau Allah kemenangan kami, tiada yang seperti-Mu. Haleluya. Oh haleluya. Ya rabalabala batakaraba ya rabalabo. Shalabala batakaraba ya rabaya rabaya rabalababa. Ya ralabaya shande. Tidak ada Allah yang seperti Engkau ya Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang dahsyat. Ya rabalabata karalaba shande. Kirabata kabata karabata kabata karabalaba shikarabata kabarabal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 a
Kau luar biasa Tuhan. Haleluya. Kau Bapa kami yang baik. Haleluya, Yesus. Oh haleluya. 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 Yesus, haleluya, Yesus, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Yesus, Yesus, Oh, Yesus, Kau Allah yang haleluya, hidup. Yesus. Jesus. Sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup. Mari katakan dengan iman saudara. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari kita angkat tangan di hadapan Tuhan, katakan sebab Yesus hidup. Haleluya, Yesus, haleluya. Ada hari esok. Kami percaya Tuhan, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Kami percaya Engkau Tuhan yang hidup. Oh, aku punya Tuhan yang hidup, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang hidup, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Serukan lebih lagi, katakan aku punya Tuhan yang hidup, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan ku terima, katakan ku terima sekarang, ku terima sekarang, ya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Ya, shalom saudara-saudara. Memang sekarang kita berada dalam keadaan yang tertekan.
Mungkin banyak yang ketakutan, banyak yang panik karena wabah yang melanda. Mungkin kita juga bertanya-tanya, tapi daripada kita bertanya-tanya, berdebat-debat satu sama lain, lebih baik kita datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, naikkan isi hati kita kepada Tuhan. Dan karena itulah, maka saya tulis lagu ini, yaitu tentang permohonan kita kepada Tuhan tentang wabah corona ini. Dahsyatnya bencana yang melanda, begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang murka ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembah, datang mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Oh Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda, begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu,
Inilah cerita doa kami Tuhan. Itulah isi hati kami, di mana kami mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Selamatkanlah kami, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah negeri kami Indonesia. Haleluya, amin. Haleluya. Tuhan Yesus baik, amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus yang baik. Saat kita mohon belas kasihan Tuhan, Tuhan mengampuni kita. Dia bangkit menyayangi kita semua. Berikan tepuk tangan yang lebih meriah lagi buat Allah kita. Haleluya. Mari kita bersuka cita karena kebaikannya. Wow. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Ya terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Oh, aman berlindung dalam naungannya. Ya Allah bagi kita, di pihak kita. Ya terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasanya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bangkit menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Terpujilah Tuhan, katakan. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Yesus Allah perkasa. Ayo semua katakan perkasa. Tepuk tangan buat Allah yang perkasa. Oh, yes, amin. Dia Tuhan yang memberi kemenangan buat kita semua. Dia bangkit buat kita semua. Yes, amin. Semua Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Siapa dikalahkan? Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan. Ya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, Allah bangkit, bersoraklah. Hey, Allah bangkit, bernyanyilah. Oh, musuh dikalahkan, umatnya
dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Ya, Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh, oh. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Oh. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Ya, sekarang marilah kita berdoa karena kita akan masuk dalam firman Tuhan. Ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami mohon agar Engkau berbicara pada kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar ini bisa menolong kami dalam keadaan yang membuat kami merasa sangat tertekan ini. Dan biarlah urapilah kami semua agar firman-Mu ini tidak kembali dengan sia-sia, boleh tumbuh dalam hidup kami, menghasilkan buah yang berlipat ganda, 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, urapan Roh Kudus kami harapkan, kami nantikan agar sungguh boleh mengajar kami dalam firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dan menyambutnya dengan hati yang gembira, bersukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin ya. Sebelum kita masuk firman, kita baca dulu ayatnya dari Yohanes 5 ayat 3 sampai 9. Kita baca dari Yohanes 5 ayat 3 sampai 9. Ayat 3 dimulai dengan katakan, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Orang-orang sakit, orang-orang yang buta, orang-orang yang timpang, dan orang-orang yang lumpuh, orang-orang yang tidak punya harapan lagi dalam hidupnya, yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turunlah malaikat Tuhan ke dalam kolam itu dan menggoncangkan air itu. Dan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, yang terdahulu bukan semua ya, masuk ke dalamnya dan sudah goncangan air itu, maka dia menjadi sembuh, apapun juga penyakitnya. Dan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Perhatikan jawaban orang itu. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Nih keadaan yang membuat dia menyalahkan keadaan. Tidak ada orang yang peduli lagi karena semuanya pada sakit semua. Semuanya menderita semua. Dan sementara aku turun menuju kolam itu, berusaha sendiri, orang lain sudah turun mendahului aku. Artinya nggak ada kesempatan lagi. Makanya nunggu sampai 38 tahun. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Nah setelah itu pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ya, kita sampai di sini aja. Jadi kita melihat bahwa Tuhan berkata, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Maka orang itu seketika itu juga sembuh dan berjalan. Nah apa artinya? Jemaat yang kasih Tuhan, pertama kita lihat kondisi orang itu bagaimana sih. Pertama Alkitab menulis dia itu lumpuh. Karena sakit di sini kan orang lumpuh, orang buta, orang timpang. Karena dia tidak bisa bergerak antara lumpuh dan timpang. Tapi kalau timpang aja masih bisa bergerak lah. Tapi kalau lumpuh tidak bisa bergerak atau dia ngesot, maka orang lain lebih dulu. Artinya tidak bisa bergerak dengan bebas. Nah ini artinya kondisi orang yang tidak berdaya. Seakan-akan kita sekarang juga merasa tidak berdaya. Mau ini nggak bisa, mau itu nggak bisa, bingung semua. Terpuruk, nggak bisa apa-apa lagi. Menyerah kepada keadaan, putus asa, menyesali nasib aja. Itu orang yang digambarkan dengan orang yang lumpuh. Kedua, sakitnya ini sudah 38 tahun. Itulah jangka waktu yang lama sekali. Kita bilang kok lama sekali ya, corona ini gak selesai ya. Kok gak 2 minggu aja, kok sudah 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan nih bulan April, kok gak selesai. Nah ini 38 tahun. Dan sampai segitu lamanya, nampaknya gak ada jalan apapun untuk bisa keluar dari masalah. Kalau di antara kita ada yang alami seperti ini, Anda boleh belajar ya. Apa yang dia lakukan, apa yang dia alami setelah Tuhan Yesus bertemu dengan dia. Yang ketiga, dia selalu ada dalam kondisi yang kedahuluan orang lain. Kondisinya tidak mampu buat dia selalu didahului orang lain. Karena Alkitab berkata yang terdahulu masuk dalam kolam, itu yang sembuh. Tapi dia paling belakang mungkin, jadi gak kebagian. Makanya sampai 38 tahun, tidak juga ada kesempatan. Tidak juga ada peluang untuk bisa masuk ke dalam kolam waktu yang mendahului orang lain. Artinya apa? Artinya tidak punya kesempatan, tidak ada kesempatan lain lagi. Ya sudah, tertutuplah jalan. Yang keempat, dia tidak bisa juga pulang ke rumah atau dijemput pulang. Kalau bisa enggak mungkin 38 tahun berbaring di pinggir kolam terus ya. Enggak ada yang ngurus artinya.
jalan buntu yang dihadapi. Orang sekarang banyak yang takut kalau sakit nggak bisa, nanti gak ada yang ngurus lah begini gitu, karena begitu banyak yang sakit katanya. Pertanyaannya, betulkah kondisi orang seperti itu? Betulkah yang dia katakan? Nampaknya betul, bukan pura-pura. Kalau dia pura-pura, Yesus pasti bilang jangan pura-pura lu. Tapi enggak, rupanya betul. Nah, tapi yang bagian kedua kita lihat, Yesus tidaklah memperhitungkan, tidaklah menghiraukan apa semua yang dia keluhkan, apa semua yang dia derita dulu. Karena dia ada membuat orang ini supaya punya pengharapan. Jadi janganlah baper aja, ngikuti perasaannya ya, ngikuti keadaannya semata. Memang keadaannya begitu, tapi ingatlah di mata Tuhan tidak ada jalan buntu, karena dia adalah jalan itu sendiri. Di mata Tuhan, di depan Tuhan tidak ada barang yang mustahil, karena bagi Tuhan tidak ada barang mustahil. Maka ia berkata, bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Apa artinya ini? Ya, kalau kita lihat, dan kita lihat dengan demikian orang itu sembuh seketika. Apa arti kata Yesus buat kita sekarang ini? Pertama, bangunlah katanya. Artinya sadar. Orang kalau tidur kan gak sadar, bangun berarti sadar kembali. Bangkitlah jiwanya. Jangan terbenam dalam keterpurukanmu akan semata ya. Jangan terbenam dalam keadaan yang jelek semata. Bangun kata Tuhan. Yang kedua apa yang dibangunkan? Bangunkan imanmu kepada dia. Bangunkan pengharapanmu akan dia. Kan dialah Allah kita yang maha kuasa. Bangunlah dari kealpaanmu. Bahwa Yesus selama ini kita lupakan. Bahwa kita harus ingat Yesus berkuasa atas segalanya. Kalau kita betul-betul putus asa, berarti kita alpa. Bahwa Tuhan kita yang nyertai kita, yang mengasihi kita adalah Tuhan yang maha kuasa, yang tidak ada barang mustahil baginya. Itu pertama dari kata bangun ya. Makanya Tuhan bilang bangunlah. Dan kalau boleh ya kita semua memperhatikan sesuatu, bangunlah dari keadaanmu. Yang kedua Tuhan bilang angkatlah tilammu. Apakah artinya ini buat kita? Tilam ada tempat untuk menumpukan dirinya. Itulah asumsi, pemikiran, perasaan, pendapat dari dirinya sendiri atau diri orang lain. Yang kalau dari manusia itu umumnya kalau sedang dalam keadaan terdesak, krisis seperti itu, maka akan malah mendatangkan ketakutan, mendatangkan kepanikan, mendatangkan keputusasaan. Bukan logika saja kita katakan. Yesus jauh di atas logika manusia. Tilam yang disuruh angkat artinya tidak lagi menjadi tumpuan dirinya, tidak lagi menjadi tumpuan kehidupannya. Artinya kita jangan mengandalkan itu semua. Jangan lagi menggantungkan pada itu semua. Jangan lagi hanya mikirkan itu semua yang bukan tidak masuk akal. Bukan, tapi Tuhan kita ada jauh di luar akal kita ya. Tapi mengandalkan dan percaya kepada Tuhan. Mari kita baca Yeremia 17 ayat 7. Apa yang terjadi kalau kita mengandalkan Tuhan? Tidak mengandalkan pikiran logika kita semata. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang naruh harapannya pada Tuhan. Diberkati artinya mendapat yang baik ya. Tilam yang diangkat berarti tidak lagi menjadi tumpuan kita. Percayalah kepada Tuhan. Amin. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, percaya kepada Tuhan. Yang ketiga dikatakan berjalanlah. Artinya bertindaklah, tapi berdasar firman Tuhan, bukan berdasar asumsi belaka, bukan berdasar pikiran sendiri belaka, tapi berdasar firman Tuhan. Bertindaklah juga berdasarkan iman kita kepada Tuhan. Artinya melakukan sesuatu. Apa yang kita lakukan? Pertama, makin berdekatkan diri pada Tuhan. Misalnya dengan banyak dan lebih tekun berdoa. Kemudian menaikkan pujian penyembahan lagi dia dengan lebih sering lagi, lebih banyak lagi. Yang terakhir kita mempelajari firman Tuhan dan melakukan kehendaknya dan apa yang terus dalam firman. Jadi kita melakukan kehendaknya dan perintahnya. Dan kedua, yang ketiga adalah mencari hal-hal yang di atas, bukan hanya ada yang di dunia ini. Hal yang di atas artinya secara rohani, bukan hal yang hanya ada di bawah, itu artinya hal yang duniawi. Seperti misalnya aktivitas traveling yang penting. Kan banyak orang traveling masa sekarang, tapi pulangnya jadi sakit ya. Tamasya, banyak juga orang tamasya pulangnya jadi sakit beramai-ramai. Banyak orang suka hura-hura, pesta-pesta. Kita melihat di berita-berita sosial media, banyak ke pesta, berfoto di mana-mana, pulangnya semua kena sakit. Jadi bukan itu yang kita inginkan. Yang kita inginkan adalah melakukan atau mencari hal yang di atas, hal-hal surgawi, hal-hal rohani. Lalu akhirnya buat khotbah ini saya katakan, apa hasilnya? Hasilnya ayat 19. Seketika itu juga, saat itu juga, sembuhlah orang itu. Artinya apa? Kembali kepada kehidupan normalnya. Mungkin bisa tidak persis sama seperti sebelumnya, tapi paling tidak adalah dalam hal kualitas
kerohaniannya. Jadi Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya ajak kita semua mendengarkan seperti apa kata Tuhan Yesus pada orang sakit ini. Kalau kita menderita selama ini, kalau kita tertekan selama ini, seperti dia juga orang sakit yang lumpuh 38 tahun. Bangunlah, angkat tilammu dan berjalanlah. Maka haleluya puji Tuhan, saya percaya Tuhan tidak akan ingkar janji, Tuhan tidak akan merubah hukum-hukumnya. Maka bagi kita terjadilah sesuatu yang ajaib. Kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan apa yang biasanya dia lakukan, yaitu sesuatu yang mustahil bagi kita, tapi tidak mustahil bagi Tuhan. Percaya saja kepadanya. Haleluya. Dan mari sekarang kita bangkit berdiri, kita akhiri ibadah ini dengan sebuah pujian. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah kuasa melakukan segala perkara. Allah-Ku Maha Kuasa. Dia ciptakan seisi dunia, atur segala masa. Allah-Ku Maha Kuasa. Allah-Ku Maha Kuasa. Mari kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Karena kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan kita. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan ungurapan yang penuh dari Roh Kudus. Yang menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini. Sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah terima berkat ini sama-sama katakan amin. Hentikanlah gelombang murka ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang